rahmat Allah di balik anomali air. Pernah nggak sih kalian mikir gimana caranya ikan bisa tetap hidup di dalam danau yang beku selama musim dingin? Kedengarannya seperti keajaiban. Tapi sebenarnya ada penjelasan ilmiah di balik fenomena ini yang bakal bikin kita makin takjub dan kagum pada kehebatan Allah Subhanahu wa taala sebagai Sang Pencipta yang Maha Sempurna, sekaligus akan menjadikan kita begitu takjub dan kagum akan sifat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahmah, Maha Pemberi rahmat kepada segenap makhluknya. Jadi gini, ketika musim dingin tiba, suhu di sekitar danau bisa turun drastis sampai ke titik beku. Tapi anehnya, danau nggak langsung beku dari bawah sampai ke atas. Nah, disinilah rahasianya dimulai. Ada yang namanya densitas air yang bikin semua ini terjadi. Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai sebab ini terjadi. Densitas air ini gimana sih? Jadi sederhananya, densitas adalah kepadatan suatu zat. Nah, air itu punya sifat yang sangat unik dibandingkan dengan zat-zat yang lain terkait sifat densitasnya. Normalnya kalau zat lain didinginkan, densitasnya makin padat, makin berat, dan bakal tenggelam. Tapi air beda. Ketika suhunya turun sampai 4 derajat Celcius, air mencapai titik densitas maksimal. Alias dia paling padat ya, ketika 4 derajat Celcius. Tapi kalau suhunya turun lagi mendekati 0 derajat Celcius, yang mana 0 derajat Celcius itu adalah titik beku air, justru kepadatannya berkurang. Dan air yang lebih dingin, karena kepadatannya berkurang, itu malah naik ke permukaan. Nah, sehingga yang lebih dulu beku itu permukaan danau, sementara bagian bawahnya masih tetap cair. Penelitian ilmiah terkait anomali air ini, sifat aneh air ini ada loh, referensi ilmiahnya juga kuat. Jadi menurut penelitian yang dilakukan oleh Morris dan kawan-kawannya, ada penelitiannya berjudul The Temperature Density Relation Shift in Water. Ini tahun 1995. Jadi mereka menunjukkan bahwasanya hubungan antara suhu dan densitas air itu memang nggak biasa, nggak normal. Jadi air pada suhu 4 derajat Celcius adalah yang paling padat, dan semakin mendekati titik beku malah makin ringan, padatannya semakin berkurang, dan akhirnya dia naik ke atas dan membeku di permukaan. Penelitian ini diperkuat oleh buku klasik Wetzel ya, Limnology, Lake and River Ecosystem tahun 2001 tentang limnologi atau ilmu tentang ekosistem air tawar. Nah, di situ dia ngejelasin bahwa bagaimana fenomena ini berperan penting dalam menjaga stabilitas ekosistem di danau selama musim dingin. Terus ada yang namanya Denny dalam paper ilmiahnya yang berjudul Air and Water, The Biology and Physics of Life's Media. Ini tahun 1993. Dia juga mendalami bagaimana air sebagai media kehidupan. Ternyata dia punya sifat fisik yang memungkinkan makhluk hidup tetap survive, tetap bertahan, bahkan dalam kondisi ekstrim seperti ketika musim dingin. Jadi, ketika suhu air di permukaan danau turun hingga 0 derajat Celcius, air tersebut mulai membeku. Nah, karena es lebih ringan dari air yang cair, karena kepadatannya itu lebih rendah, dia akan mengapung ke atas, membentuk lapisan es di permukaan danau. Yang paling keren dari semua ini adalah di bawah lapisan es tersebut, air nggak ikut beku. Sifat air yang aneh ini bikin bagian bawah danau tetap cair di suhu sekitar 4 derajat Celcius. Inilah alasan kenapa ikan-ikan masih bisa hidup di bawah lapisan es. Subhanallah. Bahkan di tengah musim dingin yang ekstrim, es yang mengapung di atas permukaan danau itu berfungsi sebagai isolator alami, menjaga air di bawahnya itu tetap cukup hangat buat si ikan untuk bisa bertahan hidup. Bukan cuma itu loh, saat suhu dingin, metabolisme ikan jadi melambat. Ini bikin mereka nggak butuh banyak oksigen atau makanan. Jadi mereka bisa bertahan lebih lama. Coba bayangin, kalau air nggak punya sifat unik ini. Kalau densitas air terus meningkat saat suhu semakin menurun, air yang dingin bakal tenggelam ke dasar danau, dan danau akan mulai membeku dari bawah ke atas. Nah, apa yang bakal terjadi? Ikan nggak bakal punya tempat buat kabur. Seluruh danau bisa membeku, dan nggak ada kehidupan yang akan tersisa dalam danau. Danau itu bakal jadi seperti freezer raksasa yang perlahan tapi pasti mematikan semua yang ada di dalamnya. Nah, untungnya Allah Subhanahu wa taala sudah ciptakan air dengan sifat yang begitu spesial ini. Ya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu pasti ada hikmah, pasti ada alasannya, bukan sia-sia. Nah, disinilah kita bisa lihat rahmat Allah Subhanahu wa taala yang begitu luar biasa. Dia menciptakan air dengan sifat yang sangat unik ini, bukan sekedar kebetulan. Ada tujuannya sebagai bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dan sebagai wujud rahmatnya kepada semua makhluk. Air yang membeku di permukaan melindungi kehidupan di dalam
dalamnya. Kehidupan atau ekosistem di dasar danau. Ini adalah tanda kemahakuasaan dan kehebatan Allah Subhanahu wa taala dalam mengatur alam semesta dengan begitu sempurna. Wal arda wada'aha lil anam. Dan bumi ini Allah Subhanahu wa taala sudah letakkan atau sudah wujudkan bumi ini lil anam untuk makhluk-makhluknya agar mereka bisa hidup dengan segala fasilitas yang Allah siapkan di bumi tersebut sebagai tempat tinggal dan sumber kehidupan bagi semua makhluk. Dalam segala hal, Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan ruang bagi kehidupan untuk terus berlangsung. Bahkan di tempat-tempat yang tampak sulit, ekstrim, seperti di bawah lapisan es. Ikan-ikan itu yang sepertinya terjebak dalam dinginnya danau, sebenarnya mereka tetap hidup dengan nyaman di bawah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan mekanisme alam yang sempurna ini, subhanallah. Jadi teman-teman, buat kita yang seringkali nggak sadar akan keajaiban-keajaiban kecil di sekitar kita, penting banget untuk berhenti sejenak, merenung, melihat sekeliling kita, dan mengingat bahwasanya segala yang Allah ciptakan itu bukan tanpa tujuan. Ada rahmat dan hikmah di balik semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, gimana teman-teman? Menarik banget kan? Gimana sains dan alam ini saling berkaitan. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala hendak menunjukkan kemahakuasaannya melalui ciptaannya di alam semesta. Semua itu adalah bukti dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Dan itu mengharuskan kita untuk tambah mengagumi dan mencintai Allah Subhanahu wa taala, yang itu berlanjut kepada mentauhidkannya, hanya beribadah kepadanya. Teman-teman, semoga materi singkat ini bermanfaat. Semoga kita semakin bisa terus mengagumi dan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah telah berikan kepada kita. Nah, jika kalian suka dengan konten ini, jangan lupa like, share, dan subscribe. Nyalakan lonceng notifikasi. Semoga dengan itu kita sama-sama mendapatkan pahala jariah yang berlipat ganda. Masih banyak cerita seru lainnya tentang keajaiban alam dan sains yang bakal bikin kita makin kagum kepada Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta. Kita ketemu lagi insyaallah di video berikutnya. Silakan tulis di kolom komentar apa saja hal-hal menarik atau keajaiban-keajaiban di alam semesta ini yang perlu kita angkat dalam konten kita. Barakallahu fikum.